Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ika di pembelajaran kali ini untuk kelas 11 IPA. Ini Bu Ika akan bahas soal-soal yang ada di bab tentang gelombang. Baik, kita akan bahas di halaman 12 uji kompetensi soal nomor 1. Cahaya merupakan gelombang transversal dan hal ini dibuktikan berdasarkan percobaan yang menunjukkan adanya yang paling tepat adalah yang adalah ini polarisasi. Selanjutnya nomor 2, bila cahaya matahari mengenai suatu lapisan tipis minyak yang ada di atas permukaan air, maka warna-warna terlihat timbul. Ini akibat dari yang ada di atas permukaan air, warna-warni yang timbul ini karena adanya interferensi. Nomor 3, dengan menggunakan kisi difraksi, kita ingin pelajari suatu spektrum cahaya matahari, yang mana di antara warna-warna cahaya yang paling lemah dilenturkan dengan warna merah. Jawabannya adalah yang E. Nomor 4, diketahui ini diagram interferensi. Dari soal kita bisa tahu ini adalah long atau lebarnya dari layar ke celah adalah 60 cm. Terus jarak antara celah ini adalah D. Terus panjang gelombang itu ini adalah lambda. Jadi ada 1, 2, 3 variabel yang diketahui. Terus di sini juga diketahui N terang pusat dengan gelap kedua, berarti N sama dengan 2. Jadi ada 3 variabel yang diketahui. Di sini kita bisa menggunakan rumus DY per L sama dengan N minus setengah kali lambda. Nah, karena di sini saya pakai 1 mm, berarti semuanya kita jadikan milimeter semua. Yang satuannya cm. Diketahui D-nya 60 cm, berarti 600 mm. D-nya 2 mm sudah milimeter. Terus panjang gelombang lambda 800 nm itu artinya nanometer. Nah, nanometer nanti kita jadikan nanomilimeter. Berarti naik 2 tangga ya. 800 10 pangkat minus 9 meter. 8 10 pangkat minus 7 meter. Kita tinggal masukkan di sini. Yang ditanyakan adalah Y-nya. Y sama dengan N minus setengah dari lambda dikali long dibagi D-nya. Jadi Y sama dengan 2 dikurangi setengah, lambdanya dimasukkan 10 pangkat minus 7 dibagi longnya 600. L-nya jangan lupa 2. Jawabannya adalah nanti saya hitung sendiri ya, jawabannya adalah yang B. Untuk soal nomor 5, perpaduan antara dua gelombang harmonik frekuensi amplitudonya sama tapi arahnya berlawanan maka menghasilkan gelombang. Kita coba bikin gelombang. Nah ini ada gelombang 1, ini ada gelombang 2, dan ini adalah resultan. Nah ini disebut sebagai gelombang stasioner. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 6, gelombang memindahkan energi tanpa disebut perpindahan partikel-partikelnya medium secara permanen. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 7, sifat gelombang yang hanya dimiliki oleh gelombang transversal itu yang pertama adalah refraksi. Sifat gelombang yang hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Jadi jawabannya adalah refraksi, yang D. Untuk pelayangan bunyi terjadi dengan adanya interferensi. Ini interferensi dari dua gelombang yang kecil beda frekuensinya. Contoh misalnya frekuensi yang bedanya misalnya 502 dengan 500 Hz. Nah ini pelayangannya itu terjadi perbedaannya sedikit. Jadi jawabannya adalah yang
E. Di bawah ini yang menyebabkan cahaya terpolarisasi, ya. Kecuali polarisasi itu merupakan peristiwa penyerapan sebagian arah getar gelombang, dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, absorpsi, selektif, dan hamburan. Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang tadi disebutkan adalah kecuali yang A. Nomor 10. Sinar merah indeks biasnya itu paling kecil, sehingga deviasinya juga kecil karena berbanding lurus. Jadi jawabannya adalah yang kalau ungu jelas lebih besar daripada merah karena merah paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Ya, interferensi Young. Dalam percobaan interferensi dua celah percobaan Young dibagi sinar kuning monokromatis, maka pada layar akan terlihat pita terang dan gelap selang-seling dengan tengah-tengahnya terang. Warna terang sesuai dengan warna cahaya yang dipakai. Jadi jawabannya adalah yang tepat sekali, yang A. Selanjutnya nomor 12. Ingat, untuk percobaan kisi difraksi ada L-nya sekian. Terus di sini ada diketahui P, ya. Terus diketahui panjang gelombang lambda. Terus konstanta kisi. Karena di sini jarak antara gelap terang, maka M-nya sama dengan 1, dan ingat D itu sama dengan 1/N. Kita pakai rumus dP per L sama dengan M kali lambda. Nah, kita cari D-nya, konstanta kisi itu ini 1/N. Jadi D sama dengan M kali lambda kali L dibagi P. Jadi untuk mencari N, ini ya, N itu sama dengan P dibagi M lambda kali L. Oke, nanti dicari, nanti harus ketemu jawabannya 400 garis per milimeter. Untuk nomor 13, terjadi warna-warni pada lapisan tipis minyak tanah di atas permukaan air. Ini mengakibatkan akibat terkena sinar matahari adalah termasuk gejala interferensi seperti yang tadi di soal sebelumnya. Nomor 14. Kalau percobaan Young pada celah ganda, jarak kedua celah dijadikan 2 kali semula, maka jarak antar garis gelap bertutan menjadi berapa? Ini delta P sama dengan setengah kali lambda atau sama dengan 1/D. Jadi sama dengan setengah, jadikan 2 kali semua. Jadi jawabannya setengah kali semula. Jawabannya. Nomor 15, gelombang stasioner terjadi bila ada 2 gelombang menjalar dalam arah berlawanan dengan ketentuan fasenya harus sama, menghasilkan interferensi maksimum dengan atau membentuk perut. Jika fase tidak sama, beda fasenya 90 derajat, saling melemahkan atau terjadi simpul. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita akan bahas bab 7, gelombang stasioner di halaman 22. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini diketahui ada gelombang stasioner. Pada ujung bebasnya titik simpul pada jarak 10 ke 10 berjarak 1,52 meter dari ujung bebas dan frekuensinya 50 Hz. Oke, nomor 1 diketahui dulu. Diketahui di situ adalah N. N itu adalah apa namanya? Titik simpul ke 10, masukkan 10. Terus X jaraknya sama dengan 1,52 meter. Diketahui juga frekuensinya 50 Hz. Ditanyakan laju rambat gelombang atau velocity-nya. Nah, ingat untuk titik simpul X N sama dengan 2N min 1 setengah 1/4 kali lambda. Ini kita masukkan ya. Kita nanti bisa ngitung lambdanya. Ini lambda kita keluarkan. Atau kita masukkan dulu guys, sama dengan N-nya dimasukkan 10, 2 kali 10 min 1 kali 1/4 lambda. 1,52, 20 kurangi 1, 19 kali 1/4 lambda. Lambda sama dengan 1,52 kali 4 dibagi 19. Jadi lambdanya ketemu
0,32 meter. Selanjutnya setelah lambda ketemu, kita cari velocity. Rumus dasarnya frekuensi sama dengan lambda kali frekuensi. Ya, lambda kali frekuensi. Lambdanya 0,32 dikali frekuensi tadi ketemu 50 Hz. Jadi jawabannya ketemu 16 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2, berdasarkan percobaan Melde, diketahui panjang L sama dengan 5 meter. Terus massa diketahui 40 gram. Ingat, jadikan kilogram 0,04 kilogram bagi 1000. Force gaya yang bekerja adalah 32 Newton. Velocity gelombang sepanjang dawe berapa? V sama dengan akar force gaya kali long panjangnya dibagi M masanya. Kita masukkan force-nya 32 Newton kali longnya 5 meter, masanya 0,04 kg. Jadi ketemunya akar 4000. Jadi velocity-nya 4000 itu kan sama dengan 400 kali 10. Nah, akar 420 bisa keluar, akar 10 satuannya meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Tali panjangnya 120 cm. Langsung aja diketahui long ya. Long 120 cm, jadikan meter 1,2 meter. Force gayanya adalah 20 Hz. Terus frekuensi 20 Hz, terus velocity-nya ada 2 meter per sekon. Kita lihat di situ, kita bisa mencari besarnya lambda dari ini. Karena V sama dengan lambda kali frekuensi, maka lambda sama dengan velocity dibagi frekuensi. Velocity-nya 2, frekuensinya 20, jadi 0,1 meter. Selanjutnya kita bisa mencari S jaraknya atau X-nya. S atau bisa XN 2 kali N kali 1/4 lambda. Jadi masukkan 2 kali di situ jarak titik sampul ketiga, berarti N nya dimasukkan 3 1/4 lambdanya berapa? 0,1. Ini 2. Jadi jawabannya adalah 0,15 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Untuk nomor 4, gelombang berdiri, jarak antara simpul perut berurutan yang sama adalah. Untuk gelombang berdiri, kedudukannya sama, K itu sama dengan X lambda per 4, 3 lambda per 4, 5 lambda per 4, dan seterusnya. Titik tersebut itu disebut titik simpul, dan titik yang pergeseran 0, jarak antara titik simpul dan titik perut itu 1/4 panjang gelombangnya. Jadi 1/4 panjang ke gelombang. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 4 adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 5. Nomor 5, pada percobaan Melde diketahui di situ adalah panjangnya adalah 1 meter. Terus ada frekuensi sama dengan 50 Hz. Terus diketahui tali yang berbentuk 6 simpul dan 5 pi perut, maka cepat lambat gelombangnya berapa? Oke. V-nya berapa? Jadi diketahui 2,5 lambda sama dengan 1 meter. Maka lambda sama dengan 1/2,5. Jawabannya adalah 0,4 meter. Velocity sama dengan lambda kali frekuensi. Lambdanya dimasukkan 0,4 kali 50. Jawabannya ada 20 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6 diketahui tali sepanjang 8 meter, masanya 2 gram. Jika persamaan gelombangnya 0,03 sin px 30 pt, maka besarnya tegangan talinya berapa? Nah, dari persamaan itu kita untuk menghitung tegangan tali kita bisa pakai rumus yang awal tadi ya, pada
akar force L per M. Jadi untuk mencari ini yang kita butuhkan adalah yang harus diketahui apa aja? Ya, harus tahu velocity-nya. Terus harus tahu longnya, harus tahu masanya. Di soal ada longnya 8 meter, masanya 2 gram, jadikan kilogram 2 10 pangkat minus 3 kilogram. Terus diketahui lagi persamaan gelombangnya tadi Y 0,03 sin px plus 30 pt. Nah, dari sini nanti kita butuh velocity itu kan lambda kali frekuensi. Jadi kita akan nyari lambda frekuensi. Lambda itu kita bisa jadi dari K. Mungkin anik ini Y sama dengan A sin omega X plus minus omega T. Sekarang kita lihat K-nya bisa dari sini, omega-nya ini cari frekuensi, ini cari lambda. Oke, untuk K diketahui pi. Untuk omega diketahui berapa ini? 30 pi. K itu sama dengan 2 pi dibagi lambda. Ini pi. Jadi lambda sama dengan, ini boleh dicoret, 2 meter. Kita sudah punya bekal ini. Omega itu 2 pi kali frekuensi sama dengan 30 pi. Jadi frekuensi sama dengan 30 pi dibagi 2 pi, 15 Hz. Oke, kita punya bekal frekuensi ini. Kita masukkan ke sini ya, rumus awal ya. V sama dengan akar force L per M. V kuadrat sama dengan force log per M. Jadi force sama dengan V kuadrat kali massa dibagi L. Velocity itu frekuensi adalah lambda kali frekuensi. Velocity lambda kali frekuensi, massa dibagi log. Lambda sudah tahu tadi berapa? 2. Frekuensi 15. Massanya berapa? 2 10 pangkat minus 3. Longnya tadi ketemu berapa? 8. Jadi ketemu sama dengan 0,225 Newton. Jadi jawabannya adalah yang nanti dihitung yang benar. Selanjutnya untuk soal nomor 7 diketahui persamaan Y 0,1 sin 5t min 2x. Ini artinya A sin omega t plus minus kx. Jadi ini dari sini kita bisa tahu frekuensi omega sama dengan 5. Jadi omega 2pi kali frekuensi sama dengan 5. Frekuensi sama dengan 5 per 2pi. (0,8 Hz). Oke, nomor 8 kita contreng dulu. Nomor 8 diketahui long 5 meter. Force gayanya 2 Newton. Massa diketahui berapa itu? 625 10 pangkat minus 3 kg. Untuk mencari velocity, akar force kali long dibagi massa. Pakai rumus yang tadi kita masukkan 2 kali 5 dibagi 625 10 pangkat minus 3. Saya tulis ini 10, ini pindah ke atas jadi 10 pangkat positif 3 625. Jadi velocity-nya ini pangkat 1 pangkat 3, artinya 10 pangkat 4 dijumlah. Bawahnya 625. 10 pangkat 4 di akar jadi 10 pangkat 2. Akar dari ini adalah 25. Jadi 10 kuadrat 100 dibagi 25 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 9. Tegangan senar yang tanyakan force gayanya. Diketahui velocity 2,5 meter per sekon, longnya 0,9 meter, massa 0,4 gram, jadikan kilo 4 10 pangkat minus 3 tambah 1 minus 5 kilogram. Oh maaf, 4 ya.
Oke, yang tanyakan tetap pakai rumus yang tadi, akar force L per massa. Supaya akarnya hilang, dikuadratkan force L per massa. Tegangan itu force, jadi force sama dengan velocity dikuadratkan dibagi M dikali L. Velocity-nya 2,5 dikuadratkan, longnya 0,9 meter dibagi masanya 4 10⁻⁻⁴. Jadi force sama dengan ketemu 2,78 10⁻⁻3 meter. Nanti dicari lagi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10 sampai dengan nomor 15 akan Bu Ika berikan caranya. Nanti kalian coba kerjakan. Saya bantu sampai di 3 sampai ditanya sampai dengan rumus, nanti silakan dicoba dikerjakan ya. Oke, diketahui X8 untuk soal nomor 10, diketahui panjang longnya 8 meter, simpul ke-8 berjarak 2 meter. Simpul itu rumusnya N XN plus 1. Nah, berarti artinya X8 ini sama dengan 2 meter. Terus berarti N-nya ini berarti kalau dimasukkan berapa? Ya 7, karena N tambah 1 sama dengan 8, berarti N-nya sama dengan 7. Langsung bisa dimasukkan sini untuk menghitung besarnya panjang gelombang lambda. Nanti saya minta kalian cari ya, saya cuma bantu untuk masukkan ke rumus. Xn plus 1 sama dengan 2N plus 1 lambda dibagi 4. Nah, tinggal dimasukkan ini. X8 2 kali N-nya dimasukkan ini 7 ditambah 1, lambdanya ditanya 4. Nah, X8 nya dimasukkan 2. Nah, setelah itu ini tambah ini, jawabannya 15 per 4 kali lambda. Jadi lambda sama dengan, nah dicari sendiri, nanti harus ketemu jawabannya 0,5. Nomor 11, untuk nomor 11 ini diketahui panjang long, ini massa jadikan kilogram, jadi 25 10⁻⁻3 kilogram. Ini force gaya. Untuk menghitung velocity, akar force kali L dibagi M massanya. Nanti harus ketemu sama dengan 100 meter per sekon. Nomor 12, untuk nomor 12 masih dengan rumus yang sama, cuma yang tanyakan ini adalah massa tali. Ini ada velocity, ini ada massa jadikan kilogram 0,2 kilogram. Terus ini ada long L. Nah, untuk mencari V sama dengan akar force L per M. Nah, supaya akarnya hilang dikuadratkan, V kuadrat sama dengan force L per M. Jadi massa sama dengan tinggal tukar posisi, force kali long dibagi velocity dikuadratkan. Nanti harus ketemu ya 40 gram ya. Silakan nanti dicari berapa. Nomor 13 ini persamaan persamaan gelombang. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, di sini rambutnya perhatikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau ini jelas dari kiri ke kanan. Nah, berarti tandanya apa? Positif apa negatif? Nah, nanti harus diketahui. Nah, sekarang di sini amplitudo ini adalah amplitudo, ini adalah long ya, bisa jadi panjang gelombang lambda sama dengan panjang dibagi jumlah gelombang, panjangnya 4, jumlah gelombangnya 1, 2, jadi jawabannya 2, lambdanya 2. Frekuensi itu NT 2 per time-nya di sini waktunya 0,2 sekon, jadi 10 Hz. Nah, tinggal dimasukkan ke sini ya. Nanti harus ketemu jawabannya yang C ya. Nomor 14, ciri-ciri gelombang amplitudo untuk gelombang stasioner itu berbeda. Jadi yang kecuali adalah amplitudo sama di step ini tidak sama. Sesuai dengan sesuai dengan tadi amplitudo untuk gelombang stasioner itu berbeda. Selanjutnya nomor 16 yang diketahui di sini ada persamaan gelombang Y 6 sin X minus T, panjang gelombang amplitudo jelas ini ya, ini amplitudo. V untuk menjelaskan V itu lambda kali frekuensi. Nah,
Bisa dicari dari sini, nanti bisa ketemu jawabannya, harus ketemu yang ini ya, yang A.